Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap sehat dan juga selalu semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita lanjutkan tentang materi sistem reproduksi manusia. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita serta oogenesis. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Sama seperti pada pria, bagian luar adalah bagian yang tampak atau dapat kita amati, sedangkan bagian dalam adalah bagian yang tidak tampak dan tidak dapat kita amati secara langsung. Organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva yang merupakan jaringan yang memiliki banyak sensor saraf yang terletak di bagian paling luar dari keseluruhan sistem reproduksi wanita. Vulva terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditumbuhi rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Fungsinya juga sebagai pelindung utama organ reproduksi pada wanita. Sedangkan labia minora terletak di dalam labia mayora yang fungsinya sebagai pelindung vagina dan juga uretra. Organ reproduksi bagian dalam terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di bagian kiri dan kanan rongga perut bawah. Ovarium jumlahnya sepasang dan berbentuk seperti telur. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum akan berkembang. Selanjutnya saluran reproduksi yang terdiri dari saluran telur atau tuba falopi, uterus atau rahim, dan juga vagina. Saluran telur atau tuba falopi merupakan sepasang saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim atau uterus. Di ujung tuba falopi terdapat struktur yang berbentuk seperti corong yang disebut dengan infundibulum. Di bawah infundibulum terdapat struktur berjumbai yang seperti jari jemari yang fungsinya menangkap sel telur yang disebut dengan fimbre. Rahim atau uterus merupakan struktur seperti buah pir yang terbalik yang fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Sedangkan vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Juga saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Pada wanita yang telah mengalami masa pubertas, terjadi peristiwa ovulasi, yaitu proses keluarnya ovum atau sel telur yang telah matang dari ovarium. Ovum yang telah matang kemudian akan ditangkap oleh fimbre dan akan bergerak melewati infundibulum menuju oviduk atau tuba falopi. Nah, tahukah kamu apa saja ciri dari wanita yang sudah mengalami pubertas? Jika pada laki-laki, pubertas ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya sel sperma untuk pertama kali, pada wanita, pubertas ditandai dengan peristiwa menstruasi. Selain itu, muncul perubahan fisik pada tubuh wanita, misalnya payudara mulai terbentuk, pinggul mulai membesar, kulit semakin halus, dan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, serta produksi minyak pada kulit kita semakin meningkat. Pada sebagian remaja yang pubertas akan mengalami wajah yang berjerawat karena produksi minyak berlebih. Ada juga yang mengalami bau badan karena produksi keringat yang berlebih. Untuk mengatasinya, jagalah serta rawatlah tubuh kalian serta hindari bau badan dengan menggunakan deodoran. Dan untuk yang muslimah, ingat ya, pakailah hijab untuk menutup aurat kalian saat telah mencapai masa pubertas. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma di dalam testis pada laki-laki yang telah mengalami pubertas. Sedangkan pada wanita terjadi proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur yang terjadi pada wanita di dalam ovarium. Pada peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium hanya akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang sifatnya haploid, sedangkan 3 polosit atau badan polar yang sifatnya juga haploid tidak dapat berfungsi dengan baik.
Nah, demikianlah penjelasan tentang organ reproduksi wanita dan juga oogenesis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.